1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia, Puskesmas akan kedodoran menangani pertambahan kasus aktif. Sebagai fasilitas kesehatan yang dekat dengan komunitas minor, Puskesmas didera banyak kesulitan. Mulai dari lemahnya melakukan tracing hingga kurangnya SDM yang berakibat tumbangnya tenaga kesehatan. Yang kita khawatirkan bahwa memang ada beberapa daripada tenaga kesehatan yang sudah pada burnout, arti kata sudah mengalami kelelahan. Kelemahan kita di situ, karena antara kota dan kabupaten atau kota, kalau kecamatan kan satu kabupaten bisalah kita koordinasi dengan kepala puskesmas yang ada di satu kabupaten. Tapi kalau udah beda kabupaten kota dengan kabupaten lain, itu yang saya rasa lemahnya di situ. Lemahnya fungsi puskesmas di tengah pandemi semakin diperkuat dengan survei lembaga peneliti independen CISDI. Dari survei yang dilakukan bersama Kawal COVID-19 dan Cek Diri, dari 647 puskesmas di Indonesia didapat sejumlah persoalan. Dokter, perawat, kepala puskesmas yang tersebar di sejumlah provinsi menyatakan lemahnya layanan primer di puskesmas akibat minimnya perlindungan nakes, keterbatasan tes kit, hingga insentif nakes yang tidak jelas. APD untuk pelayanan COVID itu masih terjadi kekurangan di beberapa puskesmas. Misalkan masker N95 misalkan ya, itu masker yang minim harusnya standar ya untuk, karena kan penyebarannya lewat udara, maka perlindungan terhadap organ pernapasan paling optimal. Itu catatan kami baru sekitar 66% puskesmas yang support. Dari dulu memang insentif itu teman-teman puskesmas kecil dibanding mungkin teman-teman di rumah sakit. Terlepas dari ragam keterbatasan yang dialami puskesmas saat ini, Kementerian Kesehatan juga mengaku kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait insentif tenaga kesehatan. Kemenkes berjanji menambal keterbatasan yang terjadi di puskesmas agar perannya sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia bisa terlaksana dengan optimal. Kita sudah melakukan berkali-kali koordinasi, tapi memang yang punya tangan dan punya wilayah itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita ini kerjasamanya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembayaran. Ujung tombak kita di masyarakat, pelayanan kesehatan kita itu adalah puskesmas. Karena puskesmas itulah yang mempunyai wilayah, puskesmas itulah yang kontak langsung dengan pasien dan keluarganya, dan puskesmaslah yang menjadi orang yang pertama ketemu dengan penderita-penderita yang ada di daerah. Dan tentunya kita harapkan adalah bantuan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk LSM dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya, termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Di tengah janji pemerintah meningkatkan peran puskesmas di masa pandemi, masyarakat juga tak boleh abai menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Ferdi Ilyas, Jimmy Chandra, CNN Indonesia.